Untuk menambah wawasan, pada kesempatan ini kita menghadirkan bintang tamu yang kece, Ayu Asyamsi, dengan tema Branding 4.0 You Are Heroes. Bagaimana keseruannya? Yuk kita simak. Selamat pagi teman-teman. Kita langsung saja masuk di sesi selanjutnya, yaitu talkshow. Hari ini kita akan bicara atau kita akan ngobrol tentang yang namanya branding, gitu ya. Tema ini adalah branding for kalau kita dengar branding kita berpikir tentang logo terkait warna, terkait dengan desain. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang karena kalau kita maka kita harus bicara tentang banyak sekali yang dibangun untuk membangun sebuah unik. Kita akan bahas bareng seperti apa branding, yang sangat mendesak kita semua, khususnya buat calon jurusan broadcasting dan PR saat ini. Mungkin kita langsung aja undang narasumber kita ya. Dia adalah Mbak Ayu Asyamsi, yang awal di karirnya di beberapa radio dari kota Malang, kemudian dia juga tahu dia kerja adalah branding. Langsung aja kita panggil Mbak Ayu Asyamsi. Halo Mbak Ayu, apa kabar Mbak Ayu? Baik, Mbak Jati, kabarnya Ayu aja. Enaknya gimana nih? Oh gitu ya. Hanya di sini. Oke, langsung aja ya Mbak. Sebenarnya mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman khususnya ya. Calon lulusan Akindo ya, sekarang sudah Stikom Yogyakarta, yang kemudian mereka udah harus berpikir ketika nanti lulus mau bekerja di bidang apa, dan kemudian bekal-bekal apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan atau mereka harus tahu gitu ya. Yang kemudian nanti Mbak Ayu mungkin bisa share sedikit tentang apa itu sih brand, terus bagaimana sih biasanya Mbak Ayu itu mengalami perjumpaan dan jatuh cinta gitu ya dengan brand. Semoga jangan patah hati ya Mbak Ayu ya. Okay. Semoga ya Mbak ya. Cukup laki-laki aja yang bikin patah hati ya. Oke. Mungkin langsung aja ya Mbak Ayu. Silahkan Mbak Ayu. Saya pengen tahu, mungkin kami mewakili teman-teman ya, pengen tahu di dunia praktisi apa itu brand, kemudian bagaimana atau sebenarnya itu brand, dan seperti apa toh itu brand, sosok brand itu seperti apa harus kita pahami sehingga nanti kita bisa memanfaatkan brand tadi untuk kebutuhan kita di dunia kerja. Monggo Mbak Ayu. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Jati ya. Saya senang sekali, sangat terhormat bagi saya karena hari ini bisa duduk bersama dengan dosen favorit saya, teman-teman. Jadi Mbak Jati itu adalah salah satu motivasi saya yang bikin akhirnya tiba-tiba aja saya nyemplung di dunia branding. Nggak kerasa udah 5 tahun lebih teman-teman saya ada di dunia tersebut, meskipun berawal dari ketidaksengajaan gitu loh. Jadi saya nggak pernah berpikir untuk menjadi seorang branding consultant. Karena apa? Dulu saya sempat kuliah di sini, ya dulu namanya masih Akindo ya Mbak Jati ya. Benar sekali. Dan juga hari ini saya mau mengucapkan selamat juga untuk teman-teman yang akhirnya sudah menyelesaikan pendidikan di apa ini Mbak, D3?
Atau Ya, sementara ini yang lulus tahun ini adalah D3, tapi tahun depan mungkin kita sudah punya sarjana. asik, oke deh, baik. Jadi begini teman-teman, ini saya cerita dulu boleh ya Mbak ya, tentang pengalaman Silakan, saya ya. silakan Mbak Ayu. Oke, jadi saya sudah ada di dunia branding, ngubek-ngubek di dalamnya itu dari tahun 2014. Jadi pada saat itu saya belum langsung terjun menjadi brand konsultan, tapi lebih ke waktu itu saya berada di satu perusahaan, di mana perusahaan tersebut itu namanya, kalau misalkan teman-teman tahu ya, ini boleh nyebut nama brand Mbak atau gimana nih? Mungkin inisial kali Di ya. inisial aja ya, oke, oke. Jadi saya menangani, terlibat secara langsung untuk mengisi konten di salah satu lembaga tersebut. Itu berawal dari situ. Kemudian setelah, tadi kan Mbak Jati udah sempat menyinggung ya kalau saya dulu ada di dunia broadcast, dunia radio. Cuma akhirnya saya beralih, saya mulai masuk ke area industri, ya waktu itu saya berawal dari IO, kemudian saya sempat juga ke resto Mbak, dan saya sempat di hotel juga gitu. Akhirnya sekarang saya menangani beberapa brand, termasuk brand saya sendiri. Begitu, dan menurut saya branding itu sangat penting teman-teman untuk kita semua, terutama buat teman-teman yang ada di jurusan PR, BC, dan juga advertising ya Mbak ya. Yap. Ya, kenapa? Kenapa saya menyebut semuanya? Kenapa bukan cuma PR aja sih yang butuh branding? Karena nanti begitu teman-teman ada di dunia kerja, semua cabang, ini kita bilangnya apa Mbak? Cabang ilmu atau gimana nih? Bisa sebagai cabang ilmu, tapi juga kaitannya bisa lebih enak mungkin diomongin skill ya. Ini adalah berbagai skill dari setiap jurusan tadi kan akan menghasilkan skill-skill sesuai dengan luaran jurusannya. Oke, baiklah, berarti untuk skill, baik itu PR, baik itu BC, maupun advertising, itu semua nanti akan membaur jadi satu Mbak. Jadi meskipun teman-teman misalkan jurusannya adalah broadcast, saya pikir mulai sekarang teman-teman juga mumpung masih ada waktu, itu harus belajar juga nih, gimana sih strateginya PR, gitu. Begitu juga dengan jurusan PR, gimana ya caranya biar aku bisa videografi, biar aku bisa fotografi. Karena nanti begitu masuk ke dunia industri, kadang-kadang nih Mbak, kadang-kadang itu kita butuh untuk bisa skill tersebut meskipun nggak sampai pro levelnya. Begitu, karena di dunia industri itu sangat fleksibel teman-teman. Nanti begitu teman-teman itu melamar kerja, itu pasti waktu lagi wawancara, itu ditanya, apa kemampuan kamu? Gitu. Kemampuan selain lulusan, selain ijazah yang sudah dipegang. Begitu, makanya menurut saya branding itu adalah salah satu hal yang esensial untuk dipelajari. Kenapa? Karena ini mungkin Mbak Jati yang lebih menguasai tentang apa itu branding dan strateginya bagaimana ya, karena Mbak Jati ini adalah praktis, saya bilangnya apa ya, pengajar ya Mbak ya, udah ada Mungkin di lebih tepatnya pengajar, Lebih- masih pengajar. masih pengajar. Saya merasa bahwa Mbak Jati itu lebih berkompeten untuk menjelaskan apa itu branding, bagaimana cara untuk berstrategi, gimana menemukan brand personality dan lain sebagainya gitu ya. Kalau untuk kapasitas saya, contohnya saya aja deh teman-teman, saya menangani beberapa brand gitu, ada brand kopi, kemudian juga ada brand kaos juga Mbak, dan juga saya sendiri saya punya brand untuk public speaking saya. Menurut saya, baik apapun industrinya ya, apapun produknya, apapun jasanya, itu pasti hal pertama yang harus dibangun itu adalah brand dan juga branding. Begitu sih Mbak kalau menurut saya. Brand atau branding. Pertama Yes. kali ya, modal pertama ketika kita mau masuk atau memperkenalkan diri, masuk di industri atau di dunia kerja, bekal brand diri atau personal brand itu penting ya Mbak Ayu ya.
Iya, betul Mbak. Oke. Sangat penting menurut Sangat saya. penting. Tidak hanya untuk jurusan humas yang memang dunia pencitraan, kalau menurut orang bilang gitu ya, saya nggak setuju dengan itu ya. Gitu ya, Saya saya juga nggak bermasalah setuju dengan Mbak. pencitraan gitu ya. Tapi memang salah satu pekerjaannya itu ya. Berarti broadcasting pun, atau penyiaran pun, atau kemudian periklanan pun juga sangat penting ya untuk branding. Kalau iklan memang sebenarnya memang kaitannya dengan branding ya, mereka Iya. kaitannya dengan logo, desain. Tapi kalau broadcasting pun juga butuh nih ya tentang skill branding. Menurut saya apapun jurusan dari teman-teman itu butuh untuk mempelajari branding, Mbak. Kenapa? Karena contoh deh, untuk broadcast itu biasanya kayak bikin film ya contohnya. Iya nggak sih, Mbak? Benar, Benar salah ya? satunya bikin film. Salah satunya bikin film atau nanti misalkan ada di televisi kemudian punya program, itu kan kita butuh untuk mengenalkan apa sih yang akan kalian tunjukkan ke publik, ya kan, ke penonton. Salah satu caranya adalah dengan branding. Karena apa? Dengan melakukan branding kita bisa menentukan siapa diri kita, apa sih yang bikin kita unik dari program-program lainnya atau dari film-film lainnya. Itu semua bisa kita lakukan dengan branding. Begitu, Mbak. Mungkin jadi kayak semacam kalau kita bikin film atau program gitu ya, kita mungkin juga harus tahu apa brand dari media televisinya atau PH-nya. Misalnya kalau PH, aduh saya bukan pengamat film yang cukup baik ini, tapi paling nggak mungkin ada PH-PH tertentu yang khas horor atau komedi horor dia produksi. Mungkin mereka yang ingin bergabung di dunia atau di PH itu, dia harus tahu dulu nih tempat PH-nya itu seperti apa brandnya, sehingga dia bisa menyesuaikan diri gitu ya. Betul. Untuk kaitannya dengan skill-skill tertentu yang mungkin harus dia tonjolkan di PH tersebut, atau mungkin di media masa tertentu gitu ya. Ya, kalau ini Mbak, tadi Mbak Jati kan sudah menyinggung soal kita harus mencari, mengulik dulu kan ya, tentang tempat yang akan kita masuki. Saya juga dulu waktu saya bekerja di Bali, jadi ini juga merupakan salah satu yang bikin saya seneng gitu Mbak di dunia branding itu karena dulu saya bekerja di Bali, karena sebelumnya saya nggak pernah sama sekali ke Bali Mbak, tapi tiba-tiba saya diterima kerja di sana. Sebelum akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau bekerja di tempat tersebut adalah karena saya nyobain produknya dulu Mbak. Gitu. Jadi saya coba produknya, saya analisis sendiri, gimana ya kalau misalkan saya jadi customer, gimana cara saya untuk bisa bikin produk ini nih dicintai oleh mereka. Nah itu semua tuh ada di branding gitu Ya, Mbak. cinta ya, jadi memang nggak lepas dari cinta yang namanya brand ya. Upaya membranding diri, upaya kemudian menciptakan branding atau membangun branding, nggak lepas dari yang namanya bagaimana cinta atau mencintai ya. Itu keren loh itu. Betul Gitu ya. nih, jadi ya kita kalau misalkan ngomongin cinta itu memang siapa sih orang yang nggak kenal dengan apa itu cinta ya. Tapi kadang-kadang kita terlalu mengkotakkan gitu. Kita terlalu mengkotakkan bahwa cinta itu ya hanya hubungan antara saya dengan pasangan saya misalkan. Ya, heeh. Tapi cinta itu juga berkaitan dengan produk, jasa, dan juga customer. Oke. Gitu. Gimana bisa customer ini mencintai produk saya atau jasa saya? Itu ya kita belajarnya itu dilakukan dengan branding. Oke. Begitu. Belajar mencintai produk dulu gitu ya, istilahnya produk yang akan kita wakili, yang akan kita pasarkan, cari sisi terbaiknya gitu ya. Kalau cinta kan pasti yang terlihat harusnya dilihat adalah sisi terbaiknya ya, istilahnya. Mencari sisi terbaiknya untuk kemudian kita kemudian kita publish gitu ya. Kita Iya. publish dalam bentuk atribut-atribut yang macam-macam mungkin nanti, entah itu warna yang penuh menggambarkan itu ya. Karena kalau cinta kan kadang nggak harus sama warnanya kan ya. Ada yang Iya. cinta itu warnanya pink gitu, tapi ada juga yang cinta itu warnanya hitam gitu kan ya. Jadi mungkin itu bagian dari bagaimana kita mengenal, gitu ya Mbak Ayu. Bener ya, selama pengalaman ini gitu Mbak Ayu. Kalau Nggak jauh-jauh amat dari tentang pasangan juga ya sebenarnya kalau kita bicara branding gitu ya. betul Mbak. Karena contoh aja nih, saya kan sekarang sedang membangun
diri saya sekaligus produk atau jasa ya, lebih tepatnya jasa saya. Jadi saya punya keahlian public speaking dan saya ingin menularkannya ke orang lain ya. Kalau gitu kan berarti saya punya target pasar nih. Saya punya target pasar supaya mereka mengenal saya untuk kemudian nantinya bisa melekat gitu loh. Begitu orang butuh untuk kursus public speaking itu ya nyarinya saya gitu. Oke. Ya itu semua dilakukan, saya tuh kayak semacam PDKT gitu loh Mbak. Saya melakukan riset gitu ya. Jadi saya cari tahu yang disenengin sama target pasar saya itu tuh apa aja sih Oke, gitu. ya. Itu kan sama aja kayak kita lagi mau PDKT gitu kan Mbak. Benar. Sama calon pasangan Iya, kan. kadang kita lupa ya bahwa yang harus PDKT nggak cuma pasangan, cari pasangan. Sementara yang lain juga harus di PDKT kan ya istilahnya. Setuju, betul Mbak. Ya itu contohnya itu tadi. Riset itu kan adalah bagian dari mencari tahu kesukaan target pasar supaya saya tuh bisa approach, apa ya istilahnya approach itu. Saya bisa mendekati. Saya bisa mendekati orang tersebut, terus saya mengenalkan diri saya, aku Ayu loh gitu, aku punya jasa loh. Kalau mungkin saya nggak akan langsung, nggak mungkin dong begitu kenalan sama orang gitu, aku ini loh Ayu, aku punya jasa ini, kamu beli ya? Kan nggak mungkin begitu Mbak, orang tuh bakal takut dulu kan. Iya, Nah iya. salah satu caranya itu adalah ngenalinnya tuh dikit-dikit, pelan-pelan. Mulai dari begitu misal ya kencan pertama itu saya pakai bajunya tuh yang bagus, warnanya cerah gitu. Terus saya ketemunya itu ramah, pakai senyum. Itu kan di dunia percintaan ya Mbak ya. Kalau untuk dunia branding sendiri, sebetulnya hampir sama. Mulai tadi Mbak Jati udah mention seputar warna. Iya. Warna itu kan jadi salah satu komponen yang dibutuhkan ketika kita membangun sebuah brand. Misalkan warna saya itu yang ingin dikenalkan adalah pink gitu. Karena saya ingin menunjukkan ke mereka bahwa karakter dari jasa saya atau karakter dari diri saya itu adalah hangat gitu. Saya penuh cinta gitu. Jadi nanti begitu orang bisa dekat sama saya, dia akan merasa betah, nyaman. Nah, itu kan hanya satu bagian aja. Padahal branding itu kan kompleks sekali ya Mbak ya. Yang Benar seperti sekali. Mbak Jati sampaikan tadi. Kalau mengingat dulu Mbak Ayu, coba bisa nggak Mbak Ayu share tentang waktu, kalau tadi kita sudah ngobrol ya, pernah ya sempat kita ngobrol sedikit tentang salah satu perusahaan es krim gitu kita sebut aja ya di Bali gitu ya. Itu pengalaman apa sih Mbak Ayu kaitannya dengan branding? Atau setidaknya apa yang Mbak Ayu lakukan untuk membangun branding, atau di sana bagaimana kondisi brandingnya, dan kemudian ketika Mbak Ayu datang apa yang Mbak Ayu lakukan dengan tujuan apa gitu Mbak Ayu? Oke, wah ini tiba-tiba jadi nostalgia Mbak. Iya, itu Auto asik gitu. nostalgia. Oke, jadi waktu itu ya sebetulnya pas waktu saya masuk ke perusahaan es krim tersebut, ini adalah perusahaan internasional Mbak. Jadi tadi kan Mbak Jati juga udah menyinggung seputar skill ya. Jujur aja, waktu itu skill branding saya itu kayak masih alah sebiji gitu ya. Jadi dikit aja gitu ya, sebiji kecil gitu. Hanya saja begitu saya masuk ke situ, itu langsung jadi besar gitu Mbak. Jadi semacam kayak mekar kemana-mana gitu ilmu dari branding saya. Kenapa? Karena begitu saya masuk ke situ, saya tahu bahwa ini produk, ini sudah besar. Hanya saja butuh banyak treatment di area branding. Karena ternyata begitu saya masuk, mereka minta untuk rebranding Mbak. Jadi mereka tuh sudah punya posisi di masyarakat, hanya saja dari pemilik perusahaan itu kayak kurang srek gitu loh. Aku pengen perusahaan es krim ini tuh target pasarnya tuh bukan cuma keluarga aja, tapi juga para pelancong gitu. Jadi para wisatawan yang datang ke Bali, dari owner itu minta untuk tempat ini itu bukan cuma sekedar brand aja, tapi juga jadi tempat destinasi wisata gitu loh Mbak. Dan dari situ akhirnya saya belajar banyak gimana caranya untuk mengubah karakter dari es krim ini yang tadinya segmennya itu hanya untuk keluarga, tapi
mintanya tuh lebih luas Masif lagi. gitu ya, lebih Iya, masif ya, karena untuk betul. tourism ya, masuk ke turis ya. Masuk ke tourism, betul Mbak. Dan dari situ juga saya belajar bahwa bukan cuma saya harus belajar tentang strategi marketing aja ya, karena kan riset itu bagian dari marketing ya Mbak ya. Tapi saya juga harus belajar bagaimana caranya mengemas konten dengan baik. Misal nih, ini pura-puranya es krim gitu ya Mbak ya. Jadi pura-puranya ini es krim. Waktu saya mau bikin video gitu, saya diminta untuk bikin video itu saya harus tahu ini gimana caranya ya es krim yang cuma stick aja sama ada es krimnya itu bisa jadi menarik. Kan harus ditambah aksesoris, angle-nya. Nah, terus kalau waktu bikin video itu untuk bikin orang jadi kepengen makan es krim tersebut itu bagaimana? Itu kan butuh skill videografi, content creation, fotografi gitu. Itu kan nggak lepas dari jurusan-jurusan yang ada di sini. Ya, Begitu, Mbak. Ternyata mereka tuh sebenarnya ketiga jurusan itu setidaknya ya itu sebenarnya adalah saudara kan gitu ya. Ketika mereka bergabung ya warisannya gede gitu ya. Ketika berpisah ya akhirnya semua hilang gitu ya. Maksudnya kemudian kalau ketiga jurusan tersebut, ketiga skill tersebut digabungkan itu akan menjadi sebuah kreasi brand yang cukup bagus. Ketika mereka kemudian seseorang aja yang kemudian ingin membranding produk atau jasa atau personal, mereka bisa menggabungkan setidaknya 3 skill tadi ya, entah itu penyiaran atau broadcasting, periklanan, PR, itu akan lebih baik gitu ya Mbak Ayu ya untuk membangunnya ya. Betul, betul Mbak. Jadi saya nggak tahu ya ini memang kalau misalkan kita pecah-pecah ya, PR, broadcast, kemudian advertising, itu kan kayak yang dipelajari itu materinya beberapa ada yang beda gitu kan ya Mbak selama kuliah. Ya, pasti seperti itu, ya, pasti Nah, seperti itu. Iya, tapi nanti begitu masuk ke dunia industri, masuk ke dunia kerja, menurut saya teman-teman akan lebih mahal lagi kesempatan untuk bisa bekerja atau diterima di perusahaan yang dilamar, itu akan lebih tinggi ketika teman-teman ini paling enggak tuh menguasai intisari gitu. Jadi bukan intisari ya, kayak dari PR itu juga belajar BC dan juga advertising gitu, dari advertising juga belajar PR dan BC gitu. Jadi ya benar, semua itu kalian bertiga tuh saudara. Itu betul gitu. Karena ya itu yang akan bikin teman-teman itu lebih mahal lagi. Baik itu nanti di perusahaan maupun kalau teman-teman misal bikin produk sendiri, bikin jasa sendiri gitu. Sekarang kan juga udah banyak ya Mbak, istilahnya orang-orang yang berkompeten itu tidak bekerja di perusahaan aja tapi juga punya produk sendiri. Begitu sih kalau menurut saya. Tuntutannya seperti itu sekarang ya, apalagi untuk pasca pandemi, belum pasca ini ya, istilahnya new normal ya, iya benar sekali ini. Ya, oke, Mbak Ayu tadi asik tuh kata-kata mahal gitu loh. Apa sih Mbak esensi dari mahal itu dalam branding tadi ya? Karena kan tidak maksudnya gini, karena tidak semua produk atau personal atau kemudian jasa itu harus di branding jadi mahal nih. Nah, mahal itu apa sih Mbak Ayu? Maksudnya yang dipahami di situ gitu. Oke, jadi maksudnya mahal itu bukan berarti misal teman-teman nanti punya produk ya yang normalnya itu cuma dijual 10.000, ini jadi 100 juta gitu. Ya meskipun itu tetap mungkin sih Mbak. Cuma maksudnya mahal itu adalah kesempatan teman-teman kalau yang mau memilih untuk bekerja di perusahaan, itu kesempatan untuk diterimanya akan lebih besar. Kemudian juga perusahaan akan lebih menghargai skill dari teman-teman, ya karena skillnya tuh bukan cuma satu. Jadi teman-teman itu adalah seorang yang multi talented. Itu maksud saya mahal gitu. Meskipun mahal itu bisa diartikan secara harfiah Mbak. Mahal itu berkaitan dengan nominal gitu sih. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan teman-teman mumpung masih fresh ya kan Mbak. Jadi masih fresh, masih
ingetlah gitu, dulu kuliahnya itu diajarin sama Mbak Jati itu apa aja sih gitu. Nggak tahu deh yang diingat mereka apa ini. Saya kayaknya punya branding tersendiri untuk kaitannya mengajar, nggak Oh enak gitu. juga ini. Oke. Saya harus belajar banyak sama Mbak Ayu ini kaitannya untuk Aduh. menyenangkan orang gitu ya. Saya jadi malu Mbak. Kita inilah sama-sama kayak sekarang kita ngobrol itu kan saling bertukar cerita ya gitu. Jadi sambil ngobrol santai gitu, sambil saya juga sama-sama belajar dari Mbak Jati gitu. Kita juga saling ya Mbak ya. Win-win Ya solution. insya Allah. Solehah sekali hari ini ya. Oke. Baik Mbak Ayu. Jadi intinya kalau kita bicara mahal, mahal itu adalah kaitannya dengan misalnya kalau kaitannya dengan personal, maka kalian punya sesuatu yang unik, yang bisa dikompetisikan, yang bisa kemudian membuat orang yang jadi target untuk kalian pengaruhi itu bisa melihatmu gitu ya. Seperti itu, bisa melihatmu dan itu menjadi intinya kemudian kamu menjadi berbeda dan diingat oleh target persuasi tadi, istilahnya target yang ingin dipengaruhi tadi ya, yang diingat gitu ya, istilahnya menjadi sangat mungkin untuk diingat dibandingkan yang lain yang sejenis gitu ya, baik personal maupun produk ataupun jasa gitu ya Mbak Ayu ya. Iya. Itu yang namanya mahal ya Mbak Ayu, nggak harus Betul. harganya, tapi positioningnya gitu ya Mbak Ayu ya. Iya, setuju. Begitu ya, positioningnya di antara pesaing atau kompetitor. Iya betul Mbak, karena ya sekarang teman-teman pasti juga udah tahu lah ya bahwa yang namanya jurusan lulusan PR, broadcasting dan juga advertising itu kan udah sangat banyak ya Mbak ya. Saya nggak tahu sekali. jumlahnya berapa tapi Ribuan yang pasti. ribuan kan ya. Jadi dari dulu tahun berapa sampai sekarang gitu, itu nggak cuma satu aja gitu, angkatannya ada banyak. Jadi bagaimana caranya teman-teman itu bisa dilihat sama target pasarnya teman-teman gitu, mau perusahaan kayak, mau target pasar kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hidupnya tuh ingin enak lah ya, jadi jenjang karirnya itu ingin lebih bagus lagi, gitu. Menurut saya teman-teman harus mempelajari banyak skill, bukan cuma skill yang sekarang teman-teman geluti aja gitu, tapi juga belajarlah skill-skill yang lain. Bahkan juga kalau bisa bukan cuma sekedar skill PR, BC, dan advertising aja, tapi menurut saya masih banyak lagi cabang-cabang yang lain yang bisa dipelajari. Oke. Begitu. Oke. Ikro itu berarti benar ya Mbak, ketika kita bicara ikro, bahkan dalam semua dunia atau bidang skill ya istilahnya, ternyata ikro itu juga penting, baca itu penting, baca dalam konteks bahwa semua hal itu istilahnya ya, itu jangan pernah dibatasin untuk masuk dalam pemahaman kita aja gitu ya istilahnya, karena mungkin itu bisa memperkaya yang namanya tadi ya Mbak ya, bagaimana kita memahami orang lain sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain gitu ya Mbak. Iya, setuju Mbak. Dan juga ini sih, kalau menurut saya nih Mbak, dari semua perusahaan yang sudah memberikan pengalaman gitu untuk saya, untuk kemudian saya juga menjadi brand konsultan ya untuk beberapa produk jasa dan juga untuk diri saya sendiri, itu sebetulnya tidak hanya terlepas dari pelajaran-pelajaran yang selama ini sudah ditempuh di perkuliahan. Tapi menurut saya, mereka menerima saya itu karena yang pertama, saya mengambil kesempatan. Oke. Yang mengambil ada kesempatan iya, ya. gitu. Saya mengambil kesempatan yang ada di depan saya berani untuk terjun ke dalamnya, untuk kemudian saya tekuni. Itu sih menurut saya salah satu kunci. Dengan belajar terus untuk memahami kebutuhan Ya. orang lain juga gitu ya. Betul. Mungkin seperti itu juga ya Mbak. Jadi kan Iya. branding pun padanya tidak egois kan gitu ya Mbak. Oh tidak, Iya kan? iya Padanya betul. kita kalau kita bicara branding kan tuh bicara masalah bagaimana kita menemukan sisi terbaik kita, yang kemudian sisi terbaik itu menjadi hal yang potensial disukai atau diterima oleh target kita gitu ya Mbak. Setuju Mbak. Tadi yang Mbak Jati sudah sampaikan, unik
selling point. Ya, unique selling point. Gimana caranya supaya kita bisa terlihat menonjol dan juga diingat. Oke. Diingat oleh pasar kita. Oke, diingat oleh pasar kita. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara diingat itu kan erat banget ya Mbak katanya dengan emosional gitu ya. Karena orang lebih mudah mengingat hal-hal yang menyebalkan sekali atau menyenangkan sekali kan gitu ya Iya. Mbak Ayu ya. Setuju sih Mbak. Iya kita nggak sih? kita setiap kali ngobrol itu kan ngobrol tentang branding itu pasti tidak jauh-jauh dari emosi. Karena memang dari sananya gitu Mbak ya, orang itu akan lebih tersentuh gitu. Ketika kita bisa memainkan emosi dari pasar kita gitu. Oke. Memainkan emosi ya. Iya sama Oke, kayak iya. betul Mbak, sama Iya. kayak gini. Tapi dengan cara yang positif kan ya mestinya ya. Iya dong, Ya, pasti, bikin pasti, baper gitu ya. Maksudnya bahaya ada ini. lagi nih, contohnya misal saya lagi PDKT gitu kan ya, saya lagi PDKT sama calon customer saya. Dia akan lebih mengingat saya gitu ketika misalkan saya bisa ngobrol dengan orang tersebut, kemudian saya tahu, oh dia ini suka dengan sesuatu yang happy nih, sesuatu yang membahagiakan. Akhirnya saya menyajikan sesuatu yang membahagiakan juga gitu. Karena ketika kita kan udah sama-sama connect nih Mbak emosinya, maka dia akan lebih tertarik untuk bisa mengenal saya lebih dalam. Oke, keren banget ya. Ada beberapa hal nih bisa kita tengok ya. Pertama, kita bicara masalah bagaimana memahami diri itu ya, tentang sisi terbaik kita. Kedua, kita memahami tentang apa yang dirasakan orang atau diinginkan orang, memahami orang lain. Ketiga, ya itu hanya bicara masalah kemudian bagaimana menjadikannya ramuan tentang apa ya Mbak Ayu, semacam emosi relation ya mungkin, hubungan emosi gitu ya istilahnya, yang dalam konteks yang positif. Gitu ya Mbak Ayu. Mungkin sementara mungkin itu dulu kita ngobrol gitu ya. Karena kemudian habis ya mungkin ada sekilas info yang lebih menarik dari saya gitu. Terlalu lama kayaknya saya di depan sini. Kita nonton dulu nih teman-teman hiburan gitu ya. Yang akan ditampilkan oleh sobat Taru gitu ya. Seperti itu, mungkin kita tengok dulu aja. Meli ya Pak, ya Bu MD, akal banget guyu aku.
spesial. Oh, it's our spesial. But I'm agree. I'm waiting. What the hell am I doing here? I don't belong here. Satu malam ku sendiri, tiada temanku lagi. Di sekitarku lihat dia, tiada seindah dulu. Mungkinkah ini berarti aku telah patah hati? Walaupun ku berkata bukan itu. Tulisanku semakin dalam dan sedih. Tak ku serahkan semua milik dan hidup
Tiada temanku lagi. Halo, ketemu lagi dengan Mbak Jati Prastianiadi dan Mbak Ayu Asamsi. Halo Mbak Ayu, kita balik lagi ya. Asik banget loh ngobrol kita tentang branding tadi ya. Kayaknya waktu 30 menit ya, nggak akan cukup sebenarnya untuk ngobrol tentang branding ya. Setuju. Sebenarnya bisa kita bawa ke kafe gitu ya Mbak Ayu nanti ya. Boleh Mbak, bisa kita lanjut ngobrol lagi ya. Tapi tentang mungkin branding. lebih cocok ke Mbak Diah kali ya. Oh gitu. Karena kita seleranya, selera rumahan gitu. Oke Mbak Ayu, mungkin nih Mbak Ayu, kembali lagi ke materi nih Mbak Ayu ya. Coba, bukan coba ya, kayak lupa, kadang-kadang saya lupa bawa apa ya istilahnya, perasaan saya sebagai dosen kemana-mana, nggak bagus juga itu. Mbak Ayu, tolong deh Mbak Ayu, coba bantu kami, teman-teman di sini gitu tentang kaitannya tadi, kita simpulkan deh. Tentang branding itu sebenarnya apa itu branding menurut Mbak Ayu dan kemudian harus dibawa kemana tuh branding sehingga itu bisa mempunyai fungsi yang maksimal untuk calon lulusan Stikom. Oke, terima kasih Mbak Jati. Benar ya kalau kita berbicara tentang branding itu waktu 1 hari ngobrol pun itu kayaknya nggak cukup karena tadi Mbak Jati sudah sampaikan bahwa branding itu sangat kompleks gitu ya. Ada banyak komponen yang mendukung aktivitas. Sebetulnya untuk pengertian branding sendiri itu kan ada sangat banyak gitu ya teman-teman. Tapi kalau saya sendiri mengartikan branding itu sebagai aktivitas untuk mengenalkan produk, jasa, atau diri kita kepada halayak umum. Supaya kita bisa dikenal dari yang tadinya mereka nggak kenal sampai akhirnya jatuh cinta kepada kita, ya itu adalah pengertian branding menurut saya. Dan untuk lulusan broadcasting, advertising maupun public relation, saya sudah menyampaikan bahwa menurut saya alangkah baiknya kalau teman-teman mulai belajar lebih dalam lagi tentang apa itu branding ya, karena nantinya itu akan sangat dibutuhkan untuk bekal kalian di dunia industri, di dunia kerja. Ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jauh lebih tinggi lagi menurut saya. Kalau branding itu kan cuma satu ya Mbak. Branding itu menurut saya juga skill gitu loh. Skill yang dibutuhkan untuk lulusan dari Stikom ini. Jauh dari itu menurut saya skill dari teman-teman itu harus benar-benar bisa dikuatkan mulai dari sekarang. Jadi kalau teman-teman itu sukanya ada di dunia videografi, silakan kalian belajar itu sampai benar-benar ngelotok. Begitu juga dengan skill-skill yang lain gitu. Karena nantinya ketika kalian sudah ada di dunia kerja, kalian akan bisa jadi lebih mahal lagi. Itu sih Mbak kalau menurut saya. Oke, mungkin coba saya nganu ya. Jadi kayak gini Mbak Ayu, mungkin ada dua hal yang bisa kita ambil dari diskusi kita hari ini gitu ya Mbak Ayu ya. Bahwa kemudian kalau kita bicara branding gitu ya, tentang suatu kumpulan atribut yang kita gunakan untuk membangun keunikan kita gitu ya Mbak Ayu ya. Untuk membuat kita tuh bisa diingat dari sekian banyak hal supaya orang mengingat tentang kita gitu ya. Itu mungkin ada dua hal yang bisa kita ambil. Bahwa branding itu bisa kaitannya dengan industrial, bahwa kemudian kalian membutuhkan branding untuk masuk dalam kompetisi industri besar gitu ya, tapi juga kalian juga butuh yang namanya personal branding gitu ya. Ya. Bahwa branding itu ada branding tentang bagaimana kalian memahami branding orang lain untuk nanti kita pahami gitu ya, supaya itu menjadi bekal kita untuk bekerja dengan orang lain, tapi juga kita punya
branding diri, personal, itu menjadi hal yang penting ya Mbak Ayu ya. Ya, setuju Mbak Jati. Oke. Betul, karena contohnya kayak saya aja ya. Jadi saya itu kan sekarang menurut saya itu ada di masa transisi, di mana tadinya saya bekerja untuk perusahaan, saya bekerja untuk orang lain, kemudian sekarang saya memutuskan untuk membangun diri saya sendiri supaya saya bisa berdiri sendiri. Apalagi di tengah pandemi ini Mbak ya. Jadi sebetulnya pandemi ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus bisa berdiri di kaki sendiri, gimana caranya kita bisa kreatif, memanfaatkan skill yang kita miliki, manfaatkan ilmu yang kita miliki untuk bisa tetap berjalan di dunia ini. Begitu sih Mbak kalau menurut saya. Kalau begitu satu kalimat Mbak Ayu, Ya. buat adik-adik kelas Mbak Ayu nih ya, yang lulus, yang sebenarnya udah lulus ya, sudah lulus, tapi mereka belum wisuda, nunggu wisuda ini ya. Adik-adik kelas Mbak Ayu yang mau lulus tahun ini, terkait dengan kaitannya branding. Oke, baiklah teman-teman. Sekali lagi terima kasih ya, terima kasih karena sudah mengundang saya di sini. Sekali lagi selamat. Ingat teman-teman, dunia kerja itu sangat berbeda ya dengan dunia kampus, dengan dunia perkuliahan. Begitu kita sudah ada di dunia industri ya, industri apapun itu, nantinya teman-teman harus bisa fleksibel, karena ini kita bicara untuk kapasitas perusahaan dulu ya, ketika kita masuk ke dunia perusahaan, apalagi teman-teman membawa lulusannya itu adalah lulusan yang sangat dekat sebetulnya dengan branding. Jadi mulai sekarang ini ada waktu mungkin beberapa bulan sambil nunggu panggilan kerja gitu ya. Silakan kalian mendalami branding itu apa ya, karena manfaatnya itu bukan cuma nanti ketika teman-teman itu bekerja di perusahaan, tapi juga ketika nanti akhirnya teman-teman memutuskan untuk bekerja sendiri ya, bahkan menciptakan perusahaan sendiri, itu teman-teman sudah punya bekal tentang apa itu branding. Karena branding itu kan ya ampun, mulai dari menentukan logo, ya kan, logo itu ternyata Mbak, itu kan butuh waktu yang panjang, karena butuh cari filosofinya, kemudian mendesain logonya sendiri itu seperti apa, memasukkan unsur warna yang bisa mendukung dari misalkan visi dari perusahaan itu bagaimana. Itu kita baru membahas tentang logo aja, padahal branding itu kan sangat luas ya Mbak. Bukan cuma sekedar branding logo aja, tapi juga bagaimana caranya kita bisa menyentuh emosi dari orang lain. Emosi orang lain ya. Ya. Jadi bagi yang mau lulus tahun ini, mungkin bicara masalah mulai sekarang, cari potensi diri, mulai cintai diri kalian supaya kalian bisa memahami apa versi terbaik kalian. Dan ketika itu sudah kalian temukan, belajarlah untuk memahami keinginan atau maksud atau kemudian kesenangan dari target kalian. Entah itu nanti perusahaan atau kemudian tuh calon konsumen kalian, karena kalian mau masuk di dunia yang wirausaha, gitu ya Mbak Ayu. Yeah. Bahwa kemudian jangan lupa, tidak hanya di dunia keseharian saja yang namanya emosi itu penting, tapi masuk di dunia kerja, emosi tetap menjadi hal yang harus diperhatikan dan harus dipahami secara lebih dewasa. Bagaimana menyenangkan diri dan bagaimana menyenangkan sekeliling, walaupun tidak harus selalu kita memang menyenangkan, tapi berupaya untuk mencari hal-hal terbaik dari orang lain, itu juga menjadi hal yang positif untuk membangun relasi, gitu ya Mbak. Terutama di bidang pekerjaan. Betul. Mungkin itu diskusi kita hari ini ya Mbak Ayu, keren banget nih. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman, dan terima kasih untuk masukan buat saya juga tentang, satu buku self love-nya Mbak Ayu itu ya. Saya pikir itu bisa menjadi hal yang menginspirasi buat banyak orang, tidak hanya mahasiswa tapi juga kami yang kadang lupa karena pekerjaan, karena kesibukan, karena marah, karena sedih dan lain sebagainya, lupa untuk mencintai diri sendiri.
Yes. Makasih ya Mbak Ayu. Sama-sama Mbak Jati, terima kasih juga karena ini kita bisa ngobrol asik hari ini gitu. Bikin saya jadi lebih semangat lagi. Alhamdulillah ada yang bisa terinspirasi oleh saya gitu ya. Baik Mbak Ayu, sampai ketemu mungkin nanti kesempatan selanjutnya. Jangan bosan-bosan kita repoti ya Mbak Ayu. Siap istilahnya. Mbak, dengan senang hati saya akan bisa ada di sini, bisa bertemu dengan teman-teman ya, para calon lulusan Stikom tahun 2020 ya Mbak ya. Oke, salam juga Mbak buat Ibu Bapak dosen juga ya. Saya yang Mbak lain. dosen ya. Terima kasih Mbak Ayu, akan saya sampaikan. Oke. Mbak Ayu harus ke agenda berikutnya. Terima Ya. kasih untuk waktunya Mbak Ayu. Sama ini, karena ini kan saya mau pamit juga ya. Ya. Jadi ini kan kita sekarang masih ada di situasi pandemi gitu ya Mbak. Jadi sekaligus saya mau mengingatkan ke teman-teman semua yang ada di sini ya untuk tetap jaga jarak. Ini sebetulnya saya Oke. rada ini loh, bukan Mbak. Oh, gitu Saya tuh ya. kepengennya tuh deket gitu loh sama Mbak Jati gitu. Siapa sih? Karena yang namanya kedekatan emosional itu bisa diawali dengan Kedekatan fisik. Betul gitu. Tapi karena kita ada di situasi pandemi ya, jadi kita harus jaga jarak dan juga ingat teman-teman untuk tetap pakai masker ya. Saya juga karena ini mau pamit, jadi terima kasih banyak Mbak. Iya. Saya juga mau pakai masker dulu untuk Oke. pergi keluar. Bahaya soalnya Mbak ya di luar itu. Oke. Terima kasih Mbak Ayu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam buat keluarga, sukses buat Mbak Ayu. Semoga ke depan lebih glowing lagi gitu ya. Amin. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Jati Jaga ya. kesehatan, jangan lupa untuk happy. Ya. Jelas Terima happy. kasih Mbak Ayu. Oke, sama-sama. Iya. Salamannya kayak gini ya Mbak ya. Oh iya, kita. oke. Sampai Terima kasih. jumpa. Sampai jumpa. Ya. Oke, kita masuk langsung aja ya setelah tadi ngobrol bareng sama Mbak Ayu. Ngobrol bareng sama Mbak Ayu tentang branding, kita langsung masuk ke awarding, sesi yang ditunggu-tunggu kalian. Kita baca langsung mungkin ya, pemenang karya terbaik dari gelar karya 2020 dari Public Relation. Desain terbaik, Sheila Gitanova. Silahkan perwakilan dari Sheila atau mungkin Sheila sendiri. Oke. Ini langsung aja ya. Oke. Oke, Sheila, terima kasih. Selamat ya. Semoga ini bisa menginspirasimu ke depannya untuk berkarya lebih bagus. Tidak ada batasan untuk berkarya, ya. Tetap semangat apapun yang terjadi. Gitu ya, Sel? Sip. Terima kasih. Langsung ya. Masih dari Public Relation, fotografi, Faton. Halo Faton, mana nih Faton? Halo adik Faton gitu ya. Selamat ya Faton. Karyamu semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Dan jangan berhenti untuk terus berkarya. Ya, terima kasih. Selamat Faton ya. Langsung lagi ya ini ya, masuk. Advertising, saya mewakili advertising ya. Dari ini ada 2 kategori juga di advertising, desain terbaik oleh Rofik. Perwakilan dari Rofik? Atau diwakili? Oke, oleh temennya gitu ya, silakan. Selamat Yusuf. Untuk Rofik ya, lupa saya pikir. Maaf ya Yusuf. Langsung
dari advertising juga ada fotografi terbaik. Ini sekaligus ketuanya gitu ya. Aan, silahkan maju ke depan. Oke. Aan, selamat. Semoga bisa menginspirasi ya ke depannya. Tetap semangat gitu. Oke. Kemudian langsung broadcasting, ada film terbaik Jalu dan video klip terbaik Salca Bia, Snowflake. Dari film terbaik dulu, silahkan. Perwakilan Jalu ya. Ini sebagai apa di film? Sutradara. Oke. Selamat ya Jalu untuk film terbaiknya. Jangan lelah untuk berkreasi, tingkatkan terus kualitasnya ya. Semangat. Oke. Langsung di video klip terbaik Salca Bia, Snowflake. Silakan. Halo. Kita sama-sama tinggi ya, ini saya bisa. Maaf ya, yuk. Selamat ya. Siapa namamu, Dek? Kamu sebagai apa, Denri? Sutradara. Semangat. Terus progres ya dengan baca sekeliling. Semoga ide terus berkembang ya. Oke, selamat. Cukup, mungkin selamat buat yang mendapatkan penghargaan di gelar karya tahun 2020 Labda Gati ini. Semoga ini bukan menjadi momen terakhir pencapaian kalian, tapi justru menjadi semacam penyemangat untuk menggapai keberhasilan-keberhasilan kalian ke depannya. Keberhasilan adalah proses dan saya pikir jangan berhenti untuk terus belajar dan berkarya. Selamat buat semuanya. Terima kasih.